Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Video ini adalah hasil diskusi dari kelompok 2 calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu ruang kolaborasi modul 1.2. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami, yaitu kelompok 2 calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Iis Giarti. Yang kedua ada rekan saya Ibu Dewi Aprianti. Yang ketiga ada rekan saya Bapak Nirwan Haryanto. Dan yang keempat ada Ibu Marninelli. Dan yang kelima ada Ibu Yulianti. Dan tentunya dengan fasilitator Ibu Ani Suparti. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil diskusi ruang kolaborasi mengenai nilai dan peran guru penggerak. Tugas utama dari seorang guru penggerak adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila, dan guru penggerak harus memahami dan menjiwai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pendidik adalah: yang pertama, berpihak pada murid; yang kedua, mandiri; yang ketiga, reflektif; dan yang keempat, kolaboratif; dan yang kelima, inovatif. Sedangkan peran guru penggerak ada 5. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran; yang kedua, menjadi coach bagi guru lain; yang ketiga, mendorong kolaborasi; yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid; dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Kekuatan nilai guru penggerak yang menonjol dari masing-masing anggota kelompok kami adalah: yang pertama ada Ibu Marninelli SPD. Nilai yang menonjol dari beliau adalah berpihak pada murid dan kolaboratif. Untuk yang berpihak pada murid, beliau menempatkan kepentingan dan kebutuhan murid sebagai fokus utama yang menghargai individualitas menyeluruh dan menumbuhkan jiwa kemandirian bagi setiap murid. Nah, kegiatan apa saja yang sudah Ibu Marninelli lakukan? Yaitu yang pertama, menyusun kesepakatan kelas, kemudian menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga, memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada murid untuk belajar serta mengeksplor sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, memberikan ice breaking di sela-sela pembelajaran dan meningkatkan minat dan bakat murid melalui lomba. Nilai yang kedua yaitu kolaboratif. Beliau berperan aktif untuk berkolaborasi dan membangun hubungan baik dengan semua pihak di sekolah, berbagi ilmu dan pengalaman sehingga bersinergi bersama dalam melaksanakan peran sebagai pendidik. Kegiatan yang mengandung nilai kolaboratif yang sudah beliau lakukan adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam pembuatan modul ajar, kemudian berkolaborasi dengan tim MGMP dalam pembuatan soal ujian akhir sekolah, dan berkolaborasi dengan wali murid dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi murid. Selanjutnya ada Bapak Nirwan Haryanto SPD. Nilai yang menonjol dari beliau adalah mandiri dan berpihak pada murid. Untuk nilai mandiri, beliau sebagai seorang guru penggerak dalam pembelajaran menunjukkan kualitas yang optimal dengan suasana kelas yang kondusif, memiliki motivasi serta dorongan diri sendiri untuk melakukan inovasi dan pengembangan diri khususnya untuk kemajuan dunia pendidikan, mampu senantiasa mendorong diri sendiri untuk melakukan aksi serta tanggung jawab atas segala yang terjadi pada dirinya. Nah, untuk nilai yang berpihak pada murid, beliau menyadari setiap orang memiliki jiwa kepemimpinan dalam dirinya. Setiap siswa memiliki potensi dan setiap siswa dapat berkembang jika mendapatkan kesempatan. Hal tersebut menjadi pegangan beliau untuk dapat selalu berpihak pada murid dengan membimbing murid sesuai dengan potensinya.
Selanjutnya ada Ibu Yulianti, SPD. Nilai yang menonjol dari beliau adalah reflektif dan mandiri. Untuk nilai reflektif, dalam kegiatan reflektif, beliau merasa tidak hanya berhenti sampai rencana tindakan saja, tetapi juga mampu melakukan perbaikan yang diperlukan dan menerima saran serta masukan dari rekan sejawat. Dan untuk nilai mandiri, beliau sebagai seorang guru merasa sudah mandiri, di mana beliau selalu termotivasi untuk melakukan pengembangan diri, terus belajar dan berkarya mengupdate ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengikuti berbagai macam kegiatan workshop yang bisa menunjang karir beliau di bidang iptek. Selanjutnya ada Ibu Dewi Aprianti, SPD. Nilai yang menonjol dari beliau adalah berpihak pada murid dan kolaboratif. Sebagai seorang guru, beliau berusaha untuk memahami karakter murid dan menempatkan diri sesuai dengan kebutuhan murid. Pada proses pembelajaran, beliau juga memberikan kebebasan kepada murid untuk menyampaikan pendapat mereka di dalam kelas, berusaha menjadi fasilitator dengan cara menjembatani peserta didik untuk dapat mengembangkan kompetensi mereka sesuai dengan minat, bakat, dan potensi mereka. Berikut adalah kegiatan yang sudah beliau lakukan dalam mengimplementasikan nilai berpihak pada murid. Yang pertama, pembelajaran berbasis inklusi, di mana beliau memperhatikan kebutuhan dan gaya belajar dari setiap murid. Yang kedua, menghormati perbedaan, di mana beliau mengajarkan dan menghargai keberagaman budaya, agama, latar belakang sosial, dan keunikan individu setiap murid. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran berbasis proyek, di mana beliau melibatkan murid dalam proyek pembelajaran dan memberikan kesempatan bagi murid untuk mengembangkan keterampilan kolaboratif, kritis dan kreatif melalui proyek-proyek yang meningkatkan minat mereka. Selanjutnya, nilai kolaboratif. Sebagai seorang guru, beliau mampu mendorong siswa berdiskusi untuk menciptakan kolaborasi dan percaya diri. Kemudian, mendorong teman sejawat untuk melakukan kerjasama dan saling menghargai, dan berkolaborasi dengan orang tua terkait dengan pembelajaran murid di kelas. Selanjutnya ada saya sendiri, Iis Giarti, SPD. Nilai yang menonjol dalam diri saya adalah berpihak pada murid dan inovatif. Dalam proses pembelajaran, saya senantiasa berorientasi pada murid, selalu mengutamakan kepentingan dan kebutuhan murid, dan tentunya untuk mengikuti perkembangan zaman, saya juga melakukan inovatif dalam pembuatan media pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Berikut ini adalah kegiatan yang sudah saya lakukan untuk mengimplementasikan nilai yang berpihak pada murid. Yang pertama, saya selalu memberikan kebebasan kepada murid untuk mengemukakan pendapat baik pada proses pembelajaran maupun kegiatan sekolah lainnya. Yang kedua, saya juga memberikan ruang seluas-luasnya kepada murid untuk menggali berbagai sumber pengetahuan baik dari buku maupun dari internet. Kegiatan yang mengandung nilai inovatif yang pernah saya lakukan adalah yang pertama, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan diskusi kelompok menggunakan media berbasis IT, yaitu aplikasi Canva dalam pembuatan media pembelajaran. Yang kedua, saya membuat video pembelajaran tentang perkalian 6-10 dengan menggunakan jari yang kemudian saya unggah di media sosial dan grup WA kelas. Video tersebut saya buat untuk membantu murid saya yang belum pandai dalam perkalian. Yang ketiga, saya menggunakan media Google Form dalam pembelajaran, pemberian tugas dan pengumpulan tugas dalam pembelajaran daring saat musibah banjir. Berdasarkan nilai-nilai yang kami miliki, akhirnya kami sepakat merancang satu kegiatan sesuai dengan peran guru penggerak yang kami pilih, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai yang dikembangkan adalah berpihak pada murid dan mandiri. Rancangan kegiatan yang akan kami lakukan adalah
pesta demokrasi kelas, yaitu pemilihan pengurus kelas, imam sholat zuhur, dan pemimpin yasin. Pesta demokrasi kelas dilakukan bertujuan untuk memupuk sikap kepemimpinan dari setiap murid, di mana memberikan kesempatan dan pengalaman kepada setiap murid untuk menjadi seorang pemimpin. Rencana kegiatan pesta demokrasi kelas dalam pemilihan pengurus kelas, imam sholat zuhur, dan pemimpin yasin. Yang pertama adalah izin kepada kepala sekolah. Yang kedua, berkolaborasi atau berdiskusi dengan wali kelas. Yang ketiga, mensosialisasikan tentang pesta demokrasi kelas kepada seluruh kelas, sehingga setiap kelas bisa secara mandiri mendiskusikan pemilihan pengurus kelas, imam sholat zuhur, dan pemimpin yasin. Yang keempat, pemilihan dilakukan secara adil dan tidak ada paksaan. Yang kelima, memberikan kesempatan bagi siswa mencalonkan diri, khusus imam sholat dianjurkan yang memiliki hafalan 10 ayat pendek, dan pemimpin yasin dianjurkan yang lancar membaca Al-Quran. Yang keenam, melakukan pemungutan suara secara tertutup. Dan yang ketujuh, pemilihan pengurus kelas, imam sholat, dan pemimpin yasin dipilih oleh semua warga kelas. Dan yang terakhir tentunya harus menghormati keputusan akhir. Manfaat dari kegiatan pesta demokrasi kelas adalah: yang pertama, terpilihnya pengurus kelas, imam sholat, dan pemimpin yasin secara demokrasi. Yang kedua, melatih kepemimpinan murid dalam melaksanakan pesta demokrasi kelas, baik sebagai pengurus kelas, imam sholat, maupun pemimpin yasin. Yang ketiga, melatih rasa tanggung jawab. Dan yang keempat, melatih kemandirian murid dalam melaksanakan pesta demokrasi kelas. Yang kelima, melatih kolaborasi, koordinasi antar warga kelas, baik guru kepada siswa maupun siswa dengan siswa yang lain. Yang keenam, mengelola waktu dengan baik. Nilai yang didapat dari kegiatan pesta demokrasi kelas adalah: 1. Mengembangkan sikap berpihak pada murid, karena kegiatan ini langsung melibatkan murid dengan memberikan kebebasan kepada murid untuk mencalonkan diri dan memilih secara langsung. Yang kedua, meningkatkan kemandirian murid, di mana murid secara mandiri berdiskusi melaksanakan pesta demokrasi kelas. Yang ketiga, mengembangkan sikap kolaborasi antara guru dan murid, juga murid dengan murid. Yang keempat, guru dan murid merefleksi kegiatan pesta demokrasi kelas guna perbaikan di masa mendatang. Demikianlah pemaparan dari hasil diskusi kelompok kami. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih sudah menyaksikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.